Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasio TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa Ikhwan akhwat di Selasa siang hari ini sekarang tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah atau tanggal 25 November 2024. Kembali hadir acara Tausiah Siang bersama Ustadz Pawas Abizawiyah yang alhamdulillah telah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini aja ya. Gini, ya, karena jauh kita. Sekarang berjauhan dikit ya. Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Barakatik. Iya itu dia. Barakatik tetap sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga semangat Ustadz ya. Harus semangat dong. terus. Ya kan? Apalagi kemarin kan hari guru. Hari ya kan? guru. Hari kemarin ya. Senin kan? Iya, ya kan? betul. Guru berdaya. Ya, negeri berjaya kan gitu kan. Semangat. Semangat ya. Dan hari ini Ustadz masih mengenai perbaikan amal dimulai dari ucapan Ustadz ya. Iya, betul. Ini bagian yang ke-9. Karena memang cukup panjang ya pembahasan ini Ustadz. Oh, banyak. Kan pernah saya sampaikan bahwasanya Allah saja dalam Al-Qur'an kalau kita renungkan ketika memerintahkan Rasulnya ya dengan memulai firman Qul, katakan, ucapkan, sampaikan itu lebih dari 300 kali terulang. Masya Allah. Ya, lebih kurang 300 kali terulang. Artinya memang sangat penting. Sangat penting ya. Itu menjaga ucapan. Dan itu ketika Allah berfirman misalnya Qul, katakan, itu banyak isinya adalah panduan dalam bersikap dan bertindak. Supaya itu semua bermula dari ucapan. Dan tentunya kan Al-Quran adalah ucapan siapa? Allah perkataannya Allah. Nah, maka perkataan Allah itulah yang memandu manusia agar dapat berucap, bersikap sesuai dengan ucapan Allah. Dan nama lain Al-Quran juga apa? Qaulan tsaqila. Ucapan yang begitu berbobot ya. Nah, tidak ada ucapan yang melebihi ucapan Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam satu ayat Al-Quran, Al-Quran itu disebut dengan asdaqu qila atau asdaqu qaula, yang paling benar ucapan. Yang paling benar ucapan adalah ucapannya Allah. Maka dari itu ayo kita belajar ya, berulang-ulang, tidak bosan-bosan untuk menata ucapan kita agar sesuai dengan ucapan Allah. Perkataan kita sesuai dengan ucapan Allah. Dan Allah sang pemilik ucapan yang paling sempurna telah berjanji jika kita menjaga ucapan kita dengan selalu berkata sadid, berkata yang benar, berkata yang baik, Allah perbaiki amal perbuatan kita. Yang kedua, Allah berikan ampunan buat kita. Yang ketiga, Allah jadikan kita orang yang menang, sukses, beruntung dengan kemenangan yang besar. Faqad faza fauzan azima. Begitu. Dimulai dari perbaikan ucapan kita, lisan kita ya. Nah, sangat penting sekali Wan Ahwat. Minggu lalu kita membahas mengenai kaulan karimah ya. Masya Allah. Sekarang masih melanjutkan berarti kaulan Maisuro. Ayat 28 dari Quran surah Al-Isra. Namun kita akan baca dulu beberapa ayat suci Al-Quran mulai ayat ke-5 hingga ayat ke-8 dari Quran surah An-Nisa yang terkait dengan kaulan ma'rufah namun masih ada hubungan dengan Qaulan Maisuro. Nanti kita akan baca, lalu nanti Kang Fahri akan baca terjemahnya. Baik, supaya ikhwan akhwat, pemirsa dan pendengar Radio Silaturahim dapat mengambil renungan, pelajaran, penghayatan dari ayat-ayat suci Al-Quran yang merupakan asdaqu qaulan. Asdaqu qaulan, yang paling benar, paling jujur, paling lurus ucapannya. Begitu, insya Allah Ta'ala. Baik, kita untuk memulai tausiah kita di hari ini Ustaz mungkin bisa membacakan Al-Fatihah Ustaz di siang hari ini. Baik, insya Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanu. Kami sampaikan untuk segenap pendengar dan pemirsa radio serta Rasil TV di mana saja berada. Dan juga ikhwan akhwat yang menyimak melalui kanal YouTube-nya atau mendengarkan melalui radio-radio yang bersinergi dengan Radio Silaturahim di mana saja berada.
ataupun yang mendengarkan di seluruh penjuru belahan negeri dunia melalui Radio Garden Internasional. Mari kita buka kajian siang hari ini, tausiah siang hari ini dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah, bermohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita min ahlil Fatihah, masuk bagian orang-orang yang an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dan tak lupa kita mohon pada Allah, khususnya kemarin hari Senin yang katanya ada acara ada momen baru namanya peringatan Hari Guru ya. Peringatan Hari Guru. Kita doakan arwah guru-guru kita. Yang pertama, guru paling utama adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah guru kedua setelah Allah yang Maha Rahman. Di antara fi'ilnya, af'alnya adalah mengajar. Allah beritahukan di antara sifat Allah atau nama Allah Ta'ala adalah Ar-Rahman Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Begitupun baginda Nabi Muhammad SAW Al-Muallimul Kabir. Kemudian juga ibunda kita, guru yang mengajarkan kita bermacam hal, banyak hal, sehingga hari ini saya pribadi bisa sampai di sini. Begitupun guru pendamping, yaitu ayah kita, dan guru-guru yang mengenalkan kita kepada Islam yang sudah meninggal dunia, mulai guru Alif Ba'ta, guru fasolatan, guru pengajian. Dulu kalau kita ngaji namanya Kaidah Baghdadiyah ya. Ya, Kaidah Baghdadiyah. Sebelum kenal Iqra itu dulu ya. Ya, Kaidah Baghdadiyah, guru-guru yang mengajarkan mengaji, guru-guru yang mengajarkan kita di sekolah, di madrasah, di TPA, di RA, di TK, di pesantren, di akademis, ya di mana saja. Guru-guru yang mengenalkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bila mereka sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah berkenan berikan rahmat dalam kuburnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah berikan ampunan, kesejukan, dan Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Karena saya, Al-Faqir Fawaz Abi Zawiyah, mungkin juga Kang Fahri dan teman-teman yang ada di studio ini, bisa menyampaikan kebaikan melalui media radio dan TV ini, tidak lain keberkahan mereka yang mengajarkan kita kepada hal tersebut. Ya, mengajarkan baca, mengajarkan nulis, jasa ya. Guru semua ya. Semua jasa guru. Nah, pahlawan tanpa tanda jasa. Kita doakan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, dan Allah berikan tempat sebaik-baiknya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala kebaikan yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita amalkan, ya, dari amal-amal saleh, ucapan, perbuatan, bahkan lintasan pikiran dan ilmu yang bermanfaat, pahalanya Allah alirkan untuk mereka semua. Nah, dan juga dengan keberkahan suratul Fatihah, mudah-mudahan guru-guru kita masih hidup, orang tua kita masih hidup, Allah jaga mereka, lindungi mereka, dan Allah berikan kemudahan segala urusan, Allah penuhi segala hajat mereka, sampaikan segala keinginannya, dan penuhi segala doa-doanya, khususnya untuk guru kita, founder Radio Silaturahim, gurunda kita Al-Ustadz Hussein bin Hamid Al-Attas, Al-Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, dan para guru yang menyampaikan ilmu di Radio Silaturahim. Dan juga untuk gurunda kami, Abuya Kiai Haji Ghazali Musannif, Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, kemudian gurunda kami yang ada di mana-mana saja di Indonesia, Malaysia, Singapura, Timur Tengah, khususnya untuk gurunda kami Abuya Said Ahmad Muhammad Al-Maliki, Aminah Kiai Haji Syihabuddin, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Balfaqih di Tarim, Ribat Tarim, kemudian Al-Habib Alwi bin Hasan Asy-Syatiri, kemudian untuk guru kami ada di Madinah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayt, kemudian yang ada di Mekah keluarga dari Said Abbas Al-Maliki, kemudian guru kami Dr. Adnan Ibrahim Al-Hasani yang berada di Palestina dan Austria, kemudian Said Ali Mansur Kayali, kemudian guru kami Dr. Fadil Saleh As-Samirai Al-Baghdadi, Syekh Said Mamduh Al-Misri, kemudian untuk Said Kamal Bagir Al-Haidari, dan guru-guru kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, rahmatnya, bimbingannya, penjagaannya, perlindungannya, arahannya untuk beliau-beliau semua. Ala hadhihi wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin
juga untuk seluruh guru-guru di belahan penjuru negeri ini. Ya, semoga Allah berikan kebaikan selalu untuk mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca Quran surah An-Nisa ayat 5 hingga ayat ke-8. Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا من شهداء الحق اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Mangga Kak Fahri diwaskan terjemahnya. Diwaskan artinya ya. Yeah. Artinya surat An-Nisa ayat ke-5 dan sampai 8. Ini yang ke-5. Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Yang selanjutnya, ujilah anak-anak yatim itu dalam hal mengatur harta sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu jika menurut penilaianmu mereka telah pandai mengatur harta, serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya harta anak yatim melebihi batas kepatuhan dan janganlah kamu tergesa-gesa menghabiskannya sebelum mereka dewasa. Siapa saja di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan siapa-siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak.
menurut bagian yang telah ditetapkan. Apabila saat pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terkait ini dengan ada hubungan dengan ayat yang terdapat dalam Quran Suratul Isra ayat 28. Yang kemarin kita baca ya, yang kemarin kita bahas itu, yaitu tentang apa? Sikap kita terhadap kerabat dan orang-orang miskin, ya, yang mana diantaranya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panduannya kepada kita, bila ada orang-orang kerabat kita, khususnya bila mereka orang-orang miskin, ya, atau anak-anak jalanan, ya, dan kita ingin membantu, namun keadaan nggak memungkinkan. Keadaannya. Ya, keadaan nggak memungkinkan. Artinya kita akan meninggalkan mereka, tentunya dong, ya kan? Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panduan pada ayat ke-28 dari surah Al-Isra, wa imma tu'ridhanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat, demi mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik meninggalkan mereka atau menjauhi mereka, tentunya ada hikmah atau perilaku yang Allah ajarkan. Jangan kita meninggalkan mereka kecuali dengan apa? Ketika mereka masih mengharapkan bantuan kita, namun kita nggak memungkinkan untuk membantu mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kita untuk berucap dengan ucapan yang disebut dengan qaulan maisura, ucapan yang mengenakkan perasaan mereka. Gitu. Optimisme gitu ya? Optimisme di antara satunya, memberikan ucapan yang optimis. Ya, alafu ya, insyaallah nanti lain waktu. Sekarang mungkin ada sedikit doang, ya. Kita segera menunaikan hak mereka aja, kan Allah katakan wa atidil qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Nah, tapi ketika kita ingin membantu banyak nggak mampu, ya kita berikan sekadarnya, lalu kita berikan ucapan dengan ucapan yang maisura, yang optimis, yang baik, yang ada harapan-harapan bagus di waktu yang lain. Jangan kita memberikan ucapan yang PHP gitu ya? PHP. Harapan palsu bukan? Harapan palsu. Jadi beda antara harapan palsu dan qaulul maisura. Ya, artinya ucapan yang baik lah. Ya, insyaallah doakan ana ya. Nanti kalau ada rezeki lagi, ana bisa kasih lagi yang lebih besar. Gitu. Ini ana sekedar menunaikan hak antum, ana berikan seadanya dulu aja. Itu gambaran qaulan maisura. Nah, di Quran surah An-Nisa nanti ada ayat yang terkait dengan hal ini juga. Terkait dengan kerabat dan anak-anak ya, yatim. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk menyampaikan ucapan yang disebut dengan qaulan ma'rufa. Ucapan yang baik, yang patut, yang pantas. Kapan itu? Dengarkan Allah berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ke-5 pertama memberikan arahan kepada orang beriman. Dengan apa? Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Jangan kamu memberikan harta kalian, terlebih harta yang Allah jadikan untuk kalian sebagai modal kehidupan. Qiyam artinya apa? Untuk kita berdiri tegak, ya. Artinya harta yang Allah sudah jadikan untuk kita sebagai modal hidup. Allah berikan arahan, jangan kalian berikan kepada sembarang orang. Siapa contohnya di sini adalah para sufaha. Sufaha itu bentuk jamak dari kata safih. Siapa itu safih? Safih itu orang yang masih belum sempurna akalnya. Baik dari usia atau memang ada gangguan kejiwaan. Secara psikis memang ada gangguan. Atau boleh jadi memang usianya belum dewasa. Jadi di sini sebuah panduan dalam bermuamalah. Maka dari itu kalau kita baca buku-buku fikih, nanti ada kelompok-kelompok manusia, kelompok-kelompok orang yang mahjur bisafah. Mahjur artinya terhalang untuk melakukan muamalah, terhalang untuk melakukan transaksi finansial, terhalang. Nggak boleh. Jadi ada beberapa kelompok orang yang dihalangi dalam agama kita untuk bertransaksi. Kenapa? Karena akalnya ada gangguan. Akalnya tidak sempurna.
psikisnya terganggu, mentalnya jatuh, atau mungkin mentalnya cacat. Kalau di kitab fikih itu ada namanya mahjur bisafah. Di antara mereka siapa? Ada yang anak kecil sampai mereka dewasa. Makanya nanti dalam ranah fikih, khususnya fikih muamalah Syafi'i, madzhab Syafi'i ini ada namanya ahkamul mu'athah. Jadi orang-orang yang ada gangguan dari sisi kedewasaan berpikir atau akalnya, dia hanya boleh melakukan transaksi yang sifatnya remeh-remeh aja. Beli permen, ya, beli minuman, beli kopi di warung. Tapi kalau transaksi beli rumah, jangan ya. Mobil, motor, ya, yang efek kerugian itu besar, ya, itu tidak diperbolehkan, terhalang sehingga sempurna akalnya, sehingga dewasa cara berpikirnya. Karena kalau ada orang yang nggak ngerti, yang ada masalah dalam cara berpikirnya, bang, ini barang berapa harganya bang? Handphone misalnya, ya, handphone yang nomor standarnya ini memang harganya 10 juta misalnya. Berapa nih bang? Ini 10 juta neng. Ini biasanya orang kan penjual melepaskan harga, membuka harga 10 juta, udah ada ukuran kelebihan kan? Iya, untungnya lah. Udah ada untungnya situ kan? Nah, harapan dia, misalnya harga modalnya 8 juta, dia tawarin 10 juta. Kalau ditawar 9 juta, sudah ada untung 1 juta. Nah ini karena orang ada safah, ada gangguan dalam akalnya, belum sempurna akalnya, tidak sempurna akalnya, ada gangguan akalnya, ditawar sama dia, ya udah bang, saya tawar deh 15 juta. Lah nambah. Bukan karena dia dermawan, bukan. Karena nggak ngerti barang, nggak ngerti harga. Itu nggak boleh bermuamalah, orang seperti itu melakukan muamalah transaksi dagang atau bisnis, nggak boleh. Kecuali al-mu'athah. Apa tuh mu'athah? Hal-hal yang remeh-remeh. Ya, beli permen, beli minuman, beli es krim, masih boleh. Anak kecil, contoh anak kecil nih. Dia cuma tahu uang warnanya doang. Betul nggak? Belum tahu nilainya kan? Dikasih uang 20.000, 5.000, 10.000, dia nggak tahu berapa nilainya. Padahal jelas sudah ada angkanya, nolnya beda. Yang 2.000 nolnya 3, 20.000 nolnya 5 atau 4 ya. Gitu. Tapi ini senang warna doang, senang warnanya. Tahunya yang warnanya hijau aja. Gitu. Nggak tahu berapa nilainya. Itu namanya anak yang masih mahjur bisafah. Belum sempurna akalnya. Nah, itu kata Allah Ta'ala, jangan kalian berikan harta kalian, terlebih harta yang Allah katakan allati ja'alallahu lakum qiyaman. Harta yang di situ Allah telah jadikan buat kita sebagai modal dalam berkehidupan. Jadi uang-uang atau harta-harta yang memang di situ sangat prinsipil dalam kebutuhan hidup kita. Nggak boleh tuh. Nggak boleh berikan kepada orang sufaha. Ya. Hatta idza balagu an-nikah, sehingga apabila mereka telah sampai pada usia, pada masa yang layak untuk menikah. Sampai-sampai ada istilah nih, kalau orang ada gangguan akalnya, segera nikahin. Insya Allah sembuh. Kata begitu. Ada begitu. Oh, gitu, ada ya. Karena boleh jadi dia sebenarnya gangguan jiwanya karena ada terkait dengan masalah biologisnya. Nah, gitu. Ada tuh kayak gitu ya. Setelah nikahin normal kembali. Gitu, ya. Itu namanya orang-orang yang astagfirullahaladzim. Ini lompat ke ayat berikut ini. Warzuquhum fiha. Maaf nih pendengar, kita lompat sedikit. Allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum. Ya. Berikan mereka rezeki ya secukupnya aja. Secukupnya. Karena mereka belum mampu mengelola karena akal belum sempurna. Waksuhum, dan berikan mereka pakaian yang layak. Bukan berikan uang beli pakaian. Jangan kasih uangnya, tapi cukup belikan barangnya. Ya, berikan rezeki, kebutuhan mereka penuhi, dan pakaian siapkan. Waqulu lahum, dan katakan pada mereka qaulan ma'rufa, ucapan yang pantas. Loh, aku minta banyak kok dikasih sih. Jangan bilang sama dia, kamu ini masih bodoh, kamu ini masih belum sempurna. Jangan. Ucapkan ucapan yang ma'ruf, yang pantas, yang patut, yang layak untuk didengar, yang tidak mengganggu pikiran dan perasaannya. Jangan kasih ucapan yang menyakitkan.
Yang ada bukan sembuh, ya kan? Bukan sempurna, akalnya malah tambah apa? Parah. Ya? Parah. Lihat tuh efek ucapan. Sampai-sampai kepada orang yang tidak atau belum sempurna akalnya, atau boleh jadi belum dewasa, Allah masih mengarahkan kita untuk senantiasa menjaga ucapan dan sampaikan ucapan kepada mereka dengan ucapan yang ma'ruf, yang pantas, yang baik, yang patut untuk didengar dan dirasakan oleh perasaannya dan dapat dicerna oleh akalnya. Jadi ada sebuah ungkapan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kallimin nas ala qadri uqulihim. Ada ucapan gitu. Riwayat dari Nabi katanya. Bicaralah kepada seorang menurut kadar daya pikirnya. Jangan menurut kita, jangan. Yeah. Kalau kita orang yang level daya pikir udah lebih dari orang yang kita ajak bicara, kita harus downgrade dikit. Rendahkan dikit gitu ya. Downgrade dikit. Karena diperintahkan memang cara berdialog dengan orang, berinteraksi dengan berdialektika dengan orang sesuai ukuran kadar daya fikir mereka. Betul. Supaya nyambung gitu. Bukan daya fikir kita. Bukan. Misalnya kita nih akademisi sudah menjadi profesor. Ketemu anak SD. Ya, mau berdialog. Ya jangan ukuran kita yang profesor. Gitu kan? Tapi itu. Nah itu diantara hikmah. Seorang yang pandai, Allah berikan hikmah itu diantaranya orang yang mampu berdialog dengan lawan bicaranya sesuai dengan kadar daya tangkap audiensnya. Gitu ya. Kallimin nas ala qadri uqulihim wa anzilin nas ala qadri manazilihim. Dan tempatkan orang lain sesuai dengan kedudukannya. Itu diantara bukti orang itu tersebut hakim. Nah, ini pun Allah ajarkan tuh. Jadi kalau untuk memberikan harta kepada orang yang safih, hanya cukup seukuran keperluannya, ya, serta yang lain-lain di cover, dan ajaklah bicara, sampaikan ucapan kepada mereka dengan ucapan yang pantas. Baik, sekarang ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang harta anak yatim. Kalau tadi secara umum tuh, para sufaha, orang yang belum dewasa, baik anak yatim ataupun bukan. Allah berfirman, wabtalul yatama, dan ujilah anak-anak yatim, ya, dalam urusan mengelola harta. Uji, dites dulu nih. Ya, ini kan ayat ini turun di hadapan kebiasaan menyikapi kebiasaan dan budaya orang-orang Arab. Yang mana jika ada seorang anak, ada dua saudara, yang satu saudaranya meninggal dunia, memiliki anak-anak yatim, maka harta semua diambil oleh pamannya. Tuh, pamannya. Iya, paman yang menguasai harta. Karena istrinya itu orang lain. Kalau ponakannya adalah anak dari saudara dia, baik kakak ataupun adik. Iparnya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kebiasaan orang Arab yang tentunya ada sisi baiknya. Apa sisi baiknya? Yaitu mau mengurus anak saudara. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatur agar urusan finansial mereka jangan sampai tercacat, terzalimi haknya. Artinya, ketika seorang ditinggal oleh orang tuanya, maka harta ini milik anaknya. Ada bagian untuk anaknya, ada bagian untuk istrinya. Sang paman tidak punya bagian, kecuali hanya sekedar saja. Ya, artinya paman itu bukan bagian dari ahli waris yang wajib menerima. Mesti menerima kecuali bila ada alasan tertentu. Contohnya, misalnya ada dua bersaudara, yang satu ini sudah menikah, kemudian tidak memiliki anak, maka yang mendapatkan harta waris satu istrinya, kedua sang saudara. Tapi kalau si saudaranya yang tadi meninggal dunia punya anak, maka istrinya mendapatkan 1/8 dari hartanya, sisanya itu milik anaknya, kan gitu. Nah, ini Al-Quran memberikan arahan. Nah, ketika kalian mengelola harta anak yatim, maka berikan mereka kesempatan dan uji mereka, anak-anak yatim, dengan mengelola hartanya anak yatim tanpa diberikan kepada anak yatim sampai kapan? Hatta idza balaghun nikah.
sampai pada saat mereka masuk usia dan masa menikah. Walaupun di setiap negeri budaya berbeda-beda usia menikahnya. Orang-orang Arab menikahnya muda-muda. Iya. Yang laki biasanya sudah mulai balik usia 17 tahun lulus SMA sudah menikah. Tuh. Nggak ada tuh umur 28, 30 ya. Atau seperti sahabat kita nih Kang Ondi udah 30 tahun belum nikah-nikah. Ya kan ya. Orang Arab enggak, orang Arab tuh muda-muda sudah menikah. Yang perempuan begitu haid 11 tahun, 13 tahun, 15 tahun menikah. Nah, sekarang sebenarnya ada kita ini diberikan tanggung jawab oleh Allah Ta'ala mengurus anak yatim dari saudara kita. Boleh jadi kan ibunya nikah lagi dengan orang lain. Maka anak yatim ini si anaknya dan hartanya yang diberikan hak mengelola adalah pamannya. Ya, si pamannya. Nah, maka si paman ini karena dia orang beriman, Allah berikan panduan. Nggak boleh sembarangan mengelola harta anak yatim. Apalagi memakan harta anak yatim bercampur dengan harta dia. Allah beritahukan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah ya anak-anak yatim dalam mengelola harta mereka. Jangan serahkan semuanya. Tahan, kamu urus yang baik. Ya. Berikan seperlunya juga. Ya. Sampai kapan? Sampai masa masuk waktu menikah. Kalau sudah menikah, maka serahkan kembali hartanya. Walaupun usianya belum begitu tua. Tapi kalau menikah berarti sudah harus membina rumah tangga. Modalnya harta yang didapatkan dari peninggalan ayahnya yang dikuasai, dikelola oleh pamannya. Kembalikan. Atau kalaupun belum menikah, fa in anastum minhum rusdan. Kalau kau sudah merasa nyaman ya terhadap anak-anak yatim, melihat anak yatim ini sudah pandai dalam mengelola harta. Sekalipun belum menikah. Jadi alasan dua ya, mengembalikan harta anak yatim ini yang dikuasai oleh sang paman. Dua, yang pertama ketika anak yatim sudah sampai pada masa menikah. Yang kedua, belum menikah tapi si paman melihat bahwa si yatim ini sudah pandai untuk mengelola harta. Fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka kembalikan pada mereka harta mereka anak yatim. Dan ingat kata Allah, ketika kamu diberikan kewenangan oleh Allah mengurus, mengelola harta anak yatim dari anak saudaramu, kata Allah Ta'ala, wala ta'kuluha israfan. Jangan kamu makan harta anak yatim secara berlebihan. Ajib. Kalau nggak berlebih boleh? Boleh. Ada aturannya. Dengan catatan. Artinya gini, si paman ini kan punya tugas mengawal atau mendidik anak yatim dari anak saudaranya. Si anak yatim ini punya harta peninggalan dari ayahnya. Nah, kalau kita mengurus, lihat kondisi kita. Kita orang kaya ataukah orang miskin. Allah Ta'ala berikan syarat dan ketentuan. Awas ya, kata Allah Ta'ala, jangan kamu makan harta yatim secara berlebihan. Apalagi wabidaran, tergesa-gesa kau habiskan harta anak yatim sebelum anak baru mereka besar. Walaupun gak kamu makan, artinya gini, udahlah pokoknya apa aja dia minta kasih. Tahu-tahu udah besar, paman saya mau nanya harta saya mana ya, yang peninggalan orang tua saya yang paman pegang dan sekarang mesti paman kembalikan. Udah gak ada, habis. Loh kok habis? Ya kamu kan apa aja kamu minta, paman berikan. Walaupun paman punya LPJ membuktikan bahwa paman tidak pernah makan harta kamu. Tapi dikeluarkan untuk keinginan si yatim ya, tanpa diatur, tanpa dimanage. Sehingga ketika sudah besar, sudah mumpuni untuk mengurus harta seorang diri, hartanya sudah habis. Itu pun nggak boleh. Boros ya. Jadi ya, jor-joran gitu ya. Jor-joran. Dipikir yang penting bukan harta saya kok, harta dia, minta apa aja kasih sampai habis. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh juga. Kan Allah berikan amanah mengelola ya benar. Menjaga. Arti menjaga itu dengan ukuran yang pantas, yang patut. Itu. Waman kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau pamannya orang yang mampu,
orang yang kaya, orang yang cukup hartanya, maka falyasta'fif, hendaklah dia menjaga kehormatannya dengan tidak menyentuh harta si ponakan yatim. Kalau saya misalnya Pak saya nih, saudara saya ngurus anak yatim saudara saya ini orang mampu, orang kaya, udah jangan makan harta dia, nggak boleh. Waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ini. Waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau si paman yang ngurus harta ponakan yatim ini orang fakir juga, apalagi kalau ponakannya orang kaya, kan gitu ya. Boleh kita makan hartanya? Boleh kata Allah dengan cara yang baik dan benar. Apa itu? Sekedar ukuran bayar gaji, bayar biaya mengurus dan mengolah harta si anak yatim, atau sekedar biaya sebagai seorang konsultan lah, uang jasa lah gitu. Uang jasa, jasa ngurus anak ya, harta anak yatim tadi. Itu sudah besar, ini ya kamu sudah besar, paman kembalikan harta kamu nih, itu ya, kembalikan harta kamu. Dulu kamu ditinggalkan ayah kamu harta totalnya 1 miliar. Nah dari saat itu kamu sekolah semua paman ambil biaya dari situ. Ya. Lalu paman ngambil harta saya ambil seukuran jasa mengurus kamu selama sekian tahun. Itu boleh. Itu boleh. Yang penting falyakul bil ma'ruf. Nah, wala ta'kuluha israfan. Ya, dan jangan makan dengan cara berlebihan. Baik. Nah, Al-Quran, lihat coba. Kaidah ajaran Al-Quran itu tidak boleh berlaku zalim terhadap diri sendiri. Dan juga nggak boleh menzalimi orang lain. Sampai pada urusan transaksi penyerahan kembali harta si anak yatim, lihat Al-Quran. Mengajarkan hal yang begitu detail dan indah. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim. Kalau kamu sudah sampai pada masa mengembalikan harta mereka, maka jangan lupa siapkan para saksi. Itu. Ketika menerima kuasa mengurus harta anak yatim dari saudara yang meninggal, ada notarisnya. Begitupun kita penyerahan kembali ketika si yatim sudah dewasa, sudah layak untuk mengurus harta sendiri, harus juga menyiapkan saksi. Agar apa? Agar tidak ada dusta di antara kita. Transparan gitu. Transparan. Jelas. Ya. Wa kafa billahi hasiba. Maka cukuplah Allah yang akan menghisap masing-masing orang tersebut. Indah nggak Islam? Begitu indah Al-Quran panduannya. Ya, karena terkait dengan apa? Terkait dengan harta. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan mal. Diambil dari kata-kata mailun. Apa itu harta? Segala yang disukai dan hati dapat condong padanya, bahkan bisa condong alias nyeleweng karenanya. Itulah namanya malun, harta. Diambil kata-kata mailun, condong, miring. Semua manusia pasti condong ya? Semua manusia ya? Semua manusia condong padanya. Boleh. Yang tidak boleh, condong karenanya. Artinya tidak lagi lurus cara berpikirnya, ya, dan tidak lagi amanah terhadapnya karena demi mengejar harta. Itu yang nggak boleh. Itu nama, ya, kullu ma tamilu ilaihin nafsu, segala sesuatu yang hati jiwa condong padanya. Itu kan? Itu boleh. Yang tidak boleh condong karenanya meninggalkan Allah karena si harta. Berikutnya setelah jeda yang berikut ini. Baik, Masya Allah, telah kita bersama-sama simak Iwan Ahwat Tausiah Siang bersama Ustaz Fawaz Abi Zawiyah, masih membahas tema mengenai perbaikan ama dimulai dari ucapan. Ini bagian yang ke-9. Telah kita bersama-sama simak dan nanti kita lanjutkan setelah jeda nasihat berikut. Tetap bersama kami.
Radio Rasil untuk Islam yang saat masih bersama kami Ikhwan Ahwat di acara Tausiah Siang bersama Ustadz Fawaz Abijawiyah, masih membahas tema mengenai perbaikan amal dimulai dari ucapan. Ini bagian yang ke-9. Tadi sudah kita bersama-sama simak kaulan maisuro ya. Dan kaulan ma'rufat lah kita bersama-sama simak Ikhwan Ahwat. Ini Ustadz, sebelum kita lanjutkan ada mungkin ini yang kemarin yang tentang kaulan karimah Ustadz. Nah, ada yang bertanya. Tadi belum sempat terbacakan, kita bacakan aja Ustadz hari ini. Dari tidak menyatakan halaman dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Fawaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustadz, kedudukan orang tua terutama ibu dalam hadis disebutkan lebih utama dari ayah. Mengapa demikian? Padahal peran ayah juga luar biasa Ustadz. Saya pernah tanpa sengaja ketika sedang emosi membentak ibu. Saya sangat menyesal, tapi belum sempat minta maaf, ibu sudah wafat Ustadz. Apakah dosa saya bisa terampuni Pak Ustadz? Allah. Mohon pencerahannya. Hafizakumullah wa ra'akum wa ja'alakum minal barin lil walidain. Amin. Pertanyaan yang begitu bagus, mendalam. Al-Quran, jangankan dalam hadis, dalam Al-Quran, penyebutan kata yang berarti kedua orang tua, Allah gunakan dengan dua penggunaan bahasa. Yang pertama walidain, ya, al-walidain atau al-walidan, artinya kedua orang tua. Yang satu lagi abawain, artinya kedua orang tua. Uniknya kata al-walidain, ya, al-walid, yang artinya kalau secara bahasa yang melahirkan, orang yang melahirkan, terulang lebih dari 15 kali. 15 kali. Sedangkan kata ab, yang menggunakan kata ab, secara bahasa berarti bapak. Kalau walid yang melahirkan, tentunya ibu dong yang melahirkan. Ibu pasti. Kalau ab, ayah, itu kata abawain hanya terulang 5 kali dalam Al-Quran. Lebih banyak walid atau 5 ayat. Nah. Ajib kan? Nah, setiap ayat yang terkait dengan urusan berbakti kepada kedua orang tua, Allah gunakan kata walidan atau walidain. Tapi yang terkait dengan urusan tanggung jawab, ya, biasanya Allah gunakan kata abawain, yang melahirkan dan sang bapak yang memimpin. Terkait dengan kepemimpinan, urusan apa, ya, tanggung jawab, itu kata-kata abawain yang Allah gunakan. Maknanya, ketika urusan yang terkait dengan sikap ihsan kepada kedua orang tua, dominasi kata yang melahirkan lebih banyak. Tentunya yang melangsungkan kelahiran adalah sang ibu. Maka disitulah pesan Allah, urusan berbakti pertama kali dominasinya berikan kepada sang orang yang mempertaruhkan nyawanya melahirkan kita ke alam dunia. Walaupun ada istilah ibu adalah pintu untuk kita turun dari langit ke bumi, atau dari alam arwah ke bumi. Guru yang mengangkat kita dari alam bumi ke langit, kan gitu. Ya, tapi ibu. Pasti. Nah, lalu ayah itu punya nggak peran yang dahsyat? Jelas. Karena ayah yang bertanggung jawab terhadap orang yang melahirkan kita dan juga kita. Maknanya berarti beban tanggung jawab moral dan material, zahir dan batin, fisik dan psikis, itu tanggung jawabnya semua diserahkan kepada ayah. Itu kepada ayah. Maka ayah juga tidak boleh diabaikan atau dikurangi kehormatannya atau dikurangi rasa pemberian kebaktian kita kepada beliau. Karena ayahlah, ya, yang menjadi sebab ibu melahirkan kita. Ayah yang meletakkan benih di rahim sang ibu sehingga kita terlahir ke dunia, bisa mengenal dan berbakti kepada ibu, kemudian ayah. Itu ya. Jadi, namun memang urusan masalah berbakti diulang-ulang. Kenapa? Karena memang yang melangsungkan pertaruhan nyawa itu adalah sang ibu ketika melahirkan kita. Nah, lalu bagaimana dengan seorang anak yang tadi telah terlanjur menyakiti ibunya tanpa sengaja, ataupun mungkin nggak sengaja, lalu belum sempat minta maaf,
kepada sang ibu sudah lebih dulu meninggalkan dunia. Pertanyaannya, apakah diampuni? Naam, diampuni bila kita melakukan satu, penyesalan atas perilaku yang kita lakukan tadi. Yang kedua, memohonkan ampun untuk diri sendiri dan untuk kedua orang tua yang kita sakiti tadi. Yang berikutnya, ya, berusaha setiap beramal soleh atau juga ketika berinfak, mengeluarkan hartanya, mengorbankan hartanya, minta kepada Allah untuk berkenan memberikan kebaikan, balasan pahala untuk ibu yang kita belum sempat mintakan ampun padanya. Itu insya Allah diampuni. Insya Allah diampuni, insya Allah ta'ala. Dan tidak ada orang tua satupun yang dendam kepada anaknya, Ustaz. Pasti dimaafkan walaupun anak itu tidak meminta maaf. Begitu. Gitu. Walaupun ada kisah maling kundang ya. Iya. Tetap memaafkan orang tua gitu ya. Orang tua itu selalu memaafkan. Ya, itulah memang orang tua. Itulah orang tua. Nah. Baik Ustaz, kita kembali lanjutkan pembahasan kita ya Ustaz. Baik, kita akan lanjutkan pada 2 ayat berikutnya. Semoga waktunya cukup ya. Pertama, ayat ke-7 di sini dari Quran surah An-Nisa, ini berbicara tentang masalah kesetaraan yang Allah tetapkan dalam panduan hukumnya, urusan harta. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi kaum laki-laki ada bahagian milik mereka yang sudah Allah tetapkan nasibnya dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat kita. Begitupun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur. Begitupun para wanita juga mendapatkan hak yang sama. Seperti laki-laki, sekalipun nominalnya mungkin berbeda, tentunya itu ada hikmah yang Allah inginkan nantinya. Dulu enggak. Dulu orang perempuan enggak dapat apa-apa dulu. Sebelum Al-Quran turun. Hak perempuan enggak memiliki hak. Enggak memiliki bagian. Seakan-akan perempuan hanya sekedar hanya alat bantu aja. Yang sudah habis terpakai dibuang. Datang Al-Quran mengangkat hak derajat dan harkat kaum wanita. Ya. Maka sampai-sampai dalam Al-Quran tidak ada surah bernama para laki-laki. Iya, betul. Yang ada para wanita. Makanya sekarang kalau kita pikir ya, renungkan ini, sekarang orang-orang perempuan banyak yang berpaling dari Al-Quran, mencari alternatif selain Al-Quran demi mengangkat harkat dan kedudukan mereka. Salah ini. Padahal Al-Quran dari dulu ya. Sejak Al-Quran turun, bahkan di antara tujuan Al-Quran Allah turunkan di tengah bangsa Arab, yang bangsa itu begitu bangsa yang lainnya, Parsi, Romawi, Asia saat itu, mereka semua tidak menempatkan perempuan dan memberikan haknya dengan semestinya. Datang Al-Quran. Sampai-sampai satu surah isinya tentang perempuan. Bahkan boleh jadi ya 2/3 urusan agama ini mengenai hak perempuan. Luar biasa. Zaman sekarang mau cari panduan lain, mau cari alternatif lain yang bisa mengangkat hak derajat perempuan. Belajari, ambil hikmah yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya ini, contoh kecil nih. Bahwa di ayat pembuka tentang urusan harta, nanti ayat berikut ini mulai ayat ke-11 yang Allah buka dengan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Itu ayat berbicara tentang mengatur hak waris. Sebelumnya Allah sudah ingatkan bahwa Allah sudah viralkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dari peninggalan harta orang tua maupun kerabat. Mimma qalla minhu aw katsur. Dari apa bagian yang sudah ditetapkan, yang sedikit ataupun yang banyak. Tapi dikitnya perempuan, kalau kita lihat misalnya perempuan katanya kan dalam Al-Quran bagiannya kan separuhnya laki-laki. Itu bahkan mana coba? Banyak perempuan. Perempuan ya. Laki-laki. Kan hitungan angkanya laki-laki memiliki hak 2, perempuan 1. Atau laki 1, perempuan setengah dari laki-laki. Kayaknya kecilan perempuan ya? Kelihatannya enggak. Kelewat segitu. Iya. Padahal nyatanya itu yang besar adalah perempuan. Karena
Karena ketika laki-laki memiliki 2, itu satunya bagian perempuan. Iya, ambil juga perempuan. Iya, si perempuan nggak wajib mengeluarkan harta untuk nafkah dirinya dan keluarganya. Laki-laki wajib kan ya? Laki-laki wajib. Sama aja sebenarnya. Sama aja, gitu loh. Ya, itulah dahsyatnya Al-Quran. Gitu ya. Kemudian nasiban mafruḍa, bahagian yang sudah Allah tetapkan. Nah, ayat berikutnya yang terkait dengan tema kita, qaulan ma'rufah, setelah qaulan maisura. Apa kata Allah? Wa idza hadaral qismah. Apabila hadir, ya, hadir artinya hadir itu ada, tahu, ya, di saat pembahagian waris, pembahagian harta. Siapa yang hadir? Hadir bukan berarti ada di sini ya. Arti hadir itu tahu, tahu lah. Oh, si fulan meninggal dunia, berarti ada peninggalan harta. Nah, dia keluarganya kan tahu ada pembagian harta nih. Wa idza hadaral qismah ulul qurba. Ada kerabat yang hadir di saat pembagian harta, harta waris. Siapa yang hadir? Ulul qurba, kerabat yang tidak memiliki hak dalam waris, hak wajib dalam waris, atau dapat hak di kondisi tertentu saja. Wal yatama, ataupun anak-anak yatim yang tidak punya bagian dari waris. Wal masakin, orang-orang miskin, baik dari kerabat maupun tetangga yang bukan orang yang berhak menerima waris. Ini semua 3 orang ini dari orang yang tidak berhak menerima harta waris, tapi dia dekat rumahnya, dekat hubungannya, dekat hubungan darahnya, ya. Kemudian dia yatim atau dia miskin, tapi tahu kalau Kang Fahri lagi apa? Lagi bagi-bagi waris. Apa perintah Allah kepada mereka? Walaupun saya misalnya kalau Kang Fahri yang sedang bagi-bagi harta waris, saya bukan apa-apa Kang Fahri, bukan orang yang berhak mengambil jatah warisan. Saya cuma kerabat jauh, kerabat yang hubungannya jauh, tapi dekat tinggalnya, atau hubungan dekat tidak ada hubungan kerabat dekat, ya. Maka Allah perintahkan farzuquhum minhu, berikan mereka rezeki dari harta peninggalan itu. Cepat. Saking menjaganya perasaan, gitu ya. Menjaga perasaan orang dan agar istilah sekarang ya, tidak ada kecemburuan sosial. Nah itu dia. Islam sebegitunya menjaga hak orang. Luar biasa. Kan urusan harta dia, urusannya kita. Iya. Dia siapa? Nggak ada hak. Nggak ada hak nuntut, nggak ada hak minta. Tapi dia hadir, dia dengar, dia tahu, dia lihat. Iya. Uang dengar, uang lihat. Nah itu dia, uang dengar istilahnya ya. Ya kan ya? Gitu. Allah kata bagaimana? Perintah Allah, farzuquhum minhu. Berikan mereka rezeki dari harta itu. Seberapa persen? Seberapa ukurannya? Ya, sebagian aja. Sebagian aja. Ukurannya relatif. Karena Allah nggak tetapkan di sini. Allah nggak tegaskan, jadi bersifat relatif. Dan tentunya wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah memaksakan orang kecuali sekedar kekuasaan dan kelapangan yang dia miliki. Ini yang banyak orang salah paham ini. Artinya ini, kalau kita punya kelapangan memberi 100.000, jangan beri 10.000. Iya. Itu namanya bukan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ada kata wus'aha, ala qadrul wus'i, ada qadrul istita'ah. Ada ukuran kelapangan, ada ukuran kemampuan. Iya. Gitu kan? Nah, kalau ukuran kelapangan, ya kalau lapangnya bisa ngasih 100.000, jangan kasih 10.000 dong. Kalau memang mampunya cuma 10.000, kasih 10.000, lain tuh. Iya. Itu namanya qadrul istita'ah. Haji contohnya, Allah gunakan kata istita'ah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi ukurannya istita'ah, bukan wus'ah. Lain nih. Kalau wus'ah ukuran kelapangan. Gitu kan? Ya, ukuran kelapangan. Tuh. Ya, lapangnya 100, ngasihnya 5.000. Itu namanya belum nyampe qadrul wus'ah. Dan Allah akan memberikan kita seukuran kelapangan kita. Makin hati kita lapang, akan diberikan lapangan lagi. Itu, ya. Kemudian farzuqu minhu wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Dan ingat, ucapkan pada mereka ucapan yang pantas. Bahkan nanti ada dalam Quran surah Al-Baqarah, kita akan sampai pada tema qaulun ma'ruf khairun min sadaqatin yatba'uha adza.
ucapan yang pantas, ucapan yang gak menyakitkan, ucapan yang baik lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan hal yang menyakiti perasaan orang. Tuh. Lihat tuh. Ini dahsyatnya panduan qaulan ma'rufah. Kita akan lihat nanti nih, banyak ayat-ayat yang Allah gunakan dalam pesan bertutur kata dengan yang ma'ruf, ya, itu terkait dengan interaksi sosial kita. Itu nanti insyaallah sambung di pekan berikutnya. Biidznillah taala. Perbaikan amal dimulai dari ucapan. Itu Allah kita telah bersama-sama simak Iwan Awad. Tadi subtemanya yaitu tentang kaulan maisuro dan kaulan ma'rufah. Dan kawan-kawan yang lain nanti insyaallah minggu depan kita akan masih terkait dengan kaulan ma'rufah insyaallah. Baik Iwan Awad, telah kita bersama-sama simak di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat kita semuanya. Ustaz, ada yang disampaikan terakhir mungkin sebelum pamit? Pesannya, saya dan Anda semua, mari kita belajar untuk mengikuti sebaik-baik ucapan dan ucapan yang sangat membekas, ucapan yang sangat memberatkan timbangan amal, yaitu qaulan tsaqila Al-Quran dan asdaqu qaulan, sejujurnya, sebaik-baiknya, sebenar-benarnya ucapan, yaitu Al-Quran. Jazakallahu Ustaz atas ilmunya dan nasihatnya di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan banyak manfaat untuk semuanya. Saya yang bertugas, Pak Hadi ditemani Ondi dan juga Alginur pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.